wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah kepastian bagi setiap makhluk yang hidup. Ia bukan sekadar kemungkinan, tetapi janji yang pasti akan ditepati oleh waktu. Setiap makhluk yang hidup pasti akan merasakannya. Setiap makhluk yang hidup pasti akan merasakannya. Tidak ada yang dapat menghindari dari kematian ataupun mempercepat kematian. Sehebat apapun manusia membangun kejayaan, sekuat apapun manusia memegang dunia, kematian pasti akan datang tanpa bisa ditolak. Akan tetapi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dia adalah jembatan menuju dimensi yang tidak terlihat, meninggalkan kehidupan yang hakiki. Dia adalah dimensi yang tak terlihat menuju kehidupan yang hakiki. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang kematian ini. Yang pertama, kematian adalah pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Karena kematian adalah kepastian bagi setiap makhluk yang hidup, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya dengan memperbanyak amal saleh. Yang kedua jamaah sekalian adalah kematian adalah pengingat yang cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akthiru dhikra hadhimil al-lazzat, yakni al-maut. Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, dan pemutus kelezatan itu adalah kematian. Kenapa kematian disebut sebagai pemutus kelezatan? Karena setiap orang yang mengingat kematian, ia tidak akan tenggelam dalam kenikmatan dunia. Ia akan sadar bahwa kehidupan di dunia ini adalah tempat sementara untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal. Yang ketiga jamaah sekalian, bagaimana kita menghadapi kematian? Karena kematian adalah kepastian, maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha yuqbalu taubatal abdu innallaha yuqbalu taubatal abdi mimman lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum mencapai tenggorokan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita bersegera karena kematian tidak ada yang tahu kapan kematian akan menjemputnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita bersegera dalam bertaubat. Yang berikut jamaah sekalian adalah kita memperbanyak amal saleh, terutama kita berada di bulan Ramadan, agar kita tidak menyesal ketika kita berada di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ajalin fa asaddaqa wa akum minas salihin." Seseorang berkata, "Wahai Rabbku, seandainya engkau menangguhkan kematianku atau ajalku, maka pasti aku akan bersedekah dan aku pasti akan termasuk dari orang-orang yang berbuat saleh." Seterusnya jamaah sekalian, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam perkara taubat ini adalah kita mengambil ibrah atau pelajaran terhadap orang-orang yang telah meninggal. Karena yang mereka bawa bukanlah kekayaan, bukanlah popularitas, melainkan amal-amal yang telah mereka lakukan. Rasulullah bersabda, jika seseorang meninggal, semua amalnya akan terputus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sekarang kita telah memasuki bulan Ramadan, dan Ramadan ini akan pergi dari kita. Tersisa 10 hari bagi kita. Semoga kita semua dapat memaksimalkan ibadah-ibadah kita di hari-hari yang tersisa ini. Semoga kita dapat banyak bertaubat dan berbuat amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini dari saya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan karena saya masih beberapa kali berdiri di sini. Berbeda dengan para asatidzah yang sudah banyak berdiri di sini, terutama Abi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran bagi saya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.